Halo, assalamualaikum teman-teman praktikan. Jadi di sini kita akan buat peta nasional atau peta Indonesia, PDRB maksudnya. Peta PDRB nasional. Nah, di sini kalian buka Google Chrome kalian dan searching judul PDRB atas dasar harga berlaku menurut provinsi. Begitu. Nah, di sini hasilnya akan terlihat semua provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Pastikan judulnya yang ini ya teman-teman. Kalian unduh dan kalian buka. Nah, karena di sini kita akan membuat peta khusus Pulau Jawa saja, jadi semua provinsi yang di luar Pulau Jawa itu kita hapus teman-teman. Mulai dari Aceh, Papua, ini kita semua hapus, dan di bagian catatan juga hapus. Jadi hapus semua yang tidak perlu begitu. Di sini aku hapus provinsi dari Bali sampai Papua Pegunungan. Karena kita kan hanya memakai Pulau Jawa. Nah, hapus. Lalu dari Aceh sampai Kepulauan Riau juga kita hapus ya teman-teman. Begitu. Nah, di sini sisanya adalah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Banten. Lalu di sini juga aku akan mengganti judulnya karena di sini kan panjang banget. Jadi di sini aku ubah menjadi PDRB ID. Itu PDRB Indonesia gitu. Nah, di sini juga aku hapus yang tidak perlu seperti tanda bintang ini. Aku tahu ini adalah kode bahwa ini adalah angka sementara, sangat sementara, tapi di sini kita hanya membutuh nilai atau value-nya saja. Jadi, aku hapus ya, teman-teman. Intinya hapus yang tidak perlu dan sisakan provinsi yang di Pulau Jawa serta nilainya begitu. Nah, jika sudah dihapus semua, ini kan nilainya atau satuannya itu berupa miliar rupiah. Jadi, kita ubah dulu menjadi juta rupiah dengan cara dikalikan 1000. Begitu. Semua nilai provinsi yang ada di Pulau Jawa itu kita ubah menjadi juta rupiah ya, teman-teman. Nah, jika semuanya sudah bernilai juta rupiah, kalian jangan save dulu file ini ya teman-teman, tapi kalian buka aplikasi QGIS kalian. Nah, jika QGIS-nya telah terbuka, kalian pencet project lalu new. Nah, ini adalah tampilan aplikasi QGIS yang ingin kalian buat peta provinsinya begitu. Jadi di sini ada panel browser di sebelah kanan. Kalian cari SHP yang telah kalian download, yaitu adalah SHP Pulau Jawa atau save file Pulau Jawa. Pastikan yang SHP ya teman-teman. Lalu drag ke panel QGIS ini dan hasil akan seperti ini. Ini adalah peta Pulau Jawa. Lalu di bagian Pulau Jawa itu kalian klik kanan lalu pencet open attribute table. Nah, di sini di bagian name_1 adalah nama-nama provinsi yang ada di Pulau Jawa. Dan kalian samakan teman-teman antara nama yang di Excel dengan nama yang di QGIS gitu. Di sini kan Yogyakartanya Yogyakarta doang ya, bukan DI Yogyakarta kan. Makanya di bagian Excel itu bagian DI-nya itu kita hapus. Lalu setelah sama,
kalian simpan file ini di laptop kalian dengan judul dibebaskan. Di sini aku ingin pakai PDRB Pulau Jawa begitu. Lalu bagian format file, kalian pilih yang CSV UTF-8 ya teman-teman. Pastikan CSV, lalu save, lalu kita tutup saja aplikasi Excel ini dan kembali ke aplikasi QGIS. Nah, di sini kita pencet layer, add layer dan add delimited text layer. Lalu kalian masukkan PDRB Pulau Jawa tadi yang telah berbentuk CSV. Begini. Nah, ini sudah masuk dan pastikan kalian samakan settingan file format, record and files option, geometry definition dan lain-lain, lalu kalian add. Nah, di sini PDRB-nya udah masuk, kalian pencet klik kanan Pulau Jawa, properties, joins. Di sini join layer PDRB Pulau Jawa, join field provinsi dan target field itu name underscore 1. Nah, pencet oke. Lalu kalian klik kanan lagi Pulau Jawa, lalu open attribute table. Di sini nilai-nilai PDRB telah masuk. Lalu kalian klik kanan properties, lalu simbologi. Kalian pilih yang graduated dan di bagian value itu kalian pencet yang PDRB. Kalian pilih yang PDRB maksudnya. Nah, di sini pencet classify, lalu untuk modenya yaitu adalah natural bricks begitu. Color ramp itu kalian pilih yang bebas. Pastikan color ramp ini satu warna ya teman-teman. Jadi ada angka ya, ada warna yang paling gelap ataupun ada warna yang paling terang. Dan pastikan satu warna. Di sini aku pakai warna biru. Lalu pencet OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kita menambahkan label di masing-masing tiap provinsi dengan cara klik kanan Pulau Jawa, properties, lalu labels, lalu single labels, dan bagian value-nya itu adalah name underscore 1 ya teman-teman. Nah, di bagian size itu aku akan merubah menjadi 8 dan fontnya itu adalah Arial. Maaf ini kepencet. Kita balik lagi ke yang tadi label ini. Nah, fontnya aku pilih yang Arial dan warnanya ini aku ingin warna putih dan ingin ditambahkan buffer berwarna hitam seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu oke. Hasilnya akan seperti ini. Ini petanya sudah jadi teman-teman. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat layoutnya begitu. Nah, kalian perhatikan kursor aku. Nah, yang ada bintangnya itu kalian buat layoutnya. Di sini aku ingin buat layout dengan nama PDRB underscore Pulau Jawa. Lalu pencet OK. Dan di sini add rectangle atau menambahkan kotak di dalam layoutnya begitu supaya rapi. Lalu add item, add map. Di sini kita akan memasukkan petanya. Nah, di sini kalian adjust aja atau kalian sesuaikan saja petanya mau kecil mau besar, tapi di sini aku petanya menggunakan skala 5 juta begitu. Jadi nanti hasilnya akan 1:5 juta. Di sini aku mengadjust. Jadi aku cepetin aja ya teman-teman supaya tidak lama juga tutorialnya. Pokoknya di sini aku menggunakan skala 5 juta ya. Nah, setelah sudah diatur petanya mau sebesar atau sekecil apa, dan di sini aku tetap menggunakan skala 5 juta. Kalian habis itu gulir ke bawah. Di bagian grids itu pencet plus, grid 1, lalu modify grid.
Nah, di sini ada interval X dan Y kan. Di sini aku ingin menggunakan interval 2. Untuk yang X itu 2, sedangkan untuk yang Y itu 1, begitu. Untuk sementara ini 0,5 teman-teman. Tapi nanti aku akan buat intervalnya yang X itu 2, sedangkan yang Y itu 1, begitu. Bagian grid type aku pilih frame and annotations only, dan bagian frame aku pilih exterior text. Dan kalian centang yang draw coordinates. Untuk format aku pilih decimal with suffix. Gulir ke atas dulu, interval di sini aku ubah menjadi 2. Yang X ubah menjadi 2. Sedangkan yang Y itu 1. Begitu. Nah, bagian left itu aku pilih vertical ascending, dan bagian right itu aku pakai vertical descending. Lalu gulir ke bawah dan aku ubah fontnya menjadi Arial, begitu. Bagian ABC nih, bagian font aku ubah Arial, stylenya juga regular, dan size-nya itu aku kecilin menjadi 7. Lalu setelah itu menjadi 8, setelah itu back dan back. Nah, hasil akan seperti ini. Lalu di sini aku ingin menambahkan judul. Judulnya itu dari BPS, aku langsung aja copy paste supaya cepat ya teman-teman. Nah, judulnya seperti ini. Kalau kalian ingin manual juga tidak masalah. Pastikan jika manual hasilnya juga seperti ini ya. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut Pulau Jawa Rp1 tahun 2025. Lalu pencet fontnya itu kita ubah menjadi Arial, dan stylenya itu menjadi bold karena buat judul harus tebal, dan size-nya itu aku ubah menjadi 17 supaya besar gitu. Lalu back, dan di bagian horizontal alignment itu aku pilih center, dan vertical alignment itu aku pilih vertical center. Nah, hasilnya akan seperti ini untuk judulnya. Di sini juga aku pengen tambah legenda. Gulir ke bawah dan kalian centang yang only show items inside linked maps, begitu. Nah, di sini kalian bebas ya mau naruhnya itu di mana, mau taruh di atas, mau di tengah, mau di bawah, itu tidak masalah, asalkan tidak ada bagian yang terpotong seperti itu. Di sini aku masih mengatur bagusnya bagaimana. Lalu di sini aku tambah label atau tambah teks. Di sini kita harus menambahkan sumber, karena sumbernya ini kan dari Badan Pusat Statistik ya. Jadi kita pencet Badan Pusat Statistik, begitu. Lalu di sini juga aku pengen ngasih watermark, yaitu oleh aku sendiri, Najwa Parawansa, begitu. Fontnya itu adalah Arial, dan stylenya itu biarkan saja regular, dan size-nya itu aku ubah menjadi 8 ya teman-teman. Untuk horizontal alignment aku pilih center, dan vertical alignment aku pilih vertical center, begitu. Nah, di sini juga aku masih merapikan. Bagusnya legenda ini taruh di mana, dan petanya ini taruh di mana, begitu.
Nah, jika sudah sesuai dengan hasil kalian, petanya itu kita simpan ya teman-teman. Kalau sudah srek gitu, di layout lalu pencet export as image. Di sini adalah aku ingin mengekspor sebagai gambar dan ingin menyimpan sebagai file atau sebagai PDF begitu. Nah, di sini kita save dan jangan lupa kalian juga harus menyimpan hasil project kalian di bagian kiri atas. Di sini aku ingin ubah menjadi pdrb underscore Pulau Jawa. Nah, habis itu kalian save deh begitu. Nah, kalian jika ingin melihat hasilnya, kalian buka Finder kalian atau file kalian di laptop. Di sini aku ingin melihat ya hasilnya seperti apa. Di sini kan tadi aku menyimpannya di bagian minggu ketiga ya. Jadi aku buka folder minggu ketiga, lalu aku lihat hasil pdrb Pulau Jawa aku. Tada! Segitu saja teman-teman. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.